Baiklah, perkenalkan nama saya Dion Sabatinus Tarigan, NIM 180306047, jurusan Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Jadi kali ini saya akan mereview cara beternak atau tips-tips beternak ayam petelur yang dijelaskan oleh channel Agribisnis Indonesia. Baiklah, kita saksikan. Nah, dari hasil review ini saya akan mengasih tahu 7 rahasia sukses beternak ayam petelur yang dijelaskan oleh Agribisnis Indonesia. Jadi di dalam kesuksesan dari beternak ayam petelur, yang pertama itu yang kita pahami adalah kebutuhan ke pasarnya. Kita harus memahami kebutuhan pasar di daerah kita masing-masing. Apakah ada peluang dalam memproduksi telur atau tidak? Karena ketika kita sudah memulainya, kita harus paham kemana produksi telur kita akan dipasarkan. Jadi kita perlu mencari agen-agen yang bisa membantu kita di dalam menjual hasil telur kita. Bisa kita jual ke warung-warung, rumah makan, restoran, supermarket, atau kedai-kedai kelontong yang ada di sekitar daerah kita. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah gunakan bibit unggul. Jadi di dalam pemeliharaan produksi ternak ayam petelur, kita harus pandai dalam memilih bibit yang unggul. Ini juga salah satu hal yang sering terlewatkan oleh para peternak pemula. Mereka hanya bersandar pada harga bibit yang murah, padahal harga yang murah belum tentu memiliki kualitas bibit yang unggul. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah bibit yang unggul, kita memang harus membeli bibitnya dari orang-orang yang memang sudah sukses di bidang tersebut, sudah sukses dalam beternak ayam tersebut, atau dari perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya itu adalah faktor yang bisa kita dapatkan adalah sesuaikan kondisi kandang. Nah, kondisi kandang harus disesuaikan karena kandang merupakan tempat ayam untuk berproduksi. Jadi semakin baik kandangnya, maka semakin baik pula produksinya. Pada umumnya di Indonesia, jenis kandang yang paling banyak digunakan itu dalam beternak ayam petelur adalah kandang baterai. Jadi kandang baterai ini adalah jenis kandang di mana setiap kandang ini ditempatkan 1 sampai dengan 2 ekor ayam. Jadi sesuaikan kondisi kandang ini merupakan hal yang perlu diperhatikan agar produksi dari ternak ayam kita ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita mau dan menguntungkan kita. Faktor yang selanjutnya adalah ramu pakan yang tepat. Nah, pakan merupakan hal yang menentukan keberhasilan beternak ayam petelur, karena bisa dipastikan biaya dalam memelihara ayam petelur 60-70% adalah biaya pakan. Jadi kita harus pandai-pandai atau sudah mempersiapkan dengan matang agar kita tidak merugi. Hal yang perlu diperhatikan dalam meracik pakan adalah yang pertama, jenis-jenisnya, bahan-bahannya. Kita bisa mendapatkan di toko-toko ternak terdekat. Jadi saya rasa bahwa itu adalah hal yang mudah. Nah, hal yang penting lainnya adalah kita memahami betul kebutuhan dari ayam tersebut. Apakah dia starter atau ayam grower. Nah, kita harus memahami kebutuhan dari masing-masing ayam tersebut, karena kebutuhan ayam starter dan kebutuhan ayam grower adalah sangat berbeda.
Faktor selanjutnya adalah atur pola produksinya. Jadi, kita sebagai peternak harus memperhatikan ayam-ayam kita. Jangan kita itu hanya tahu memproduksinya, tapi kita juga harus tahu kapan harus membeli bibit, kapan harus ayam itu diafkir dan sebagainya, supaya kita bisa tahu kapan ayam itu berproduksi tinggi dan kapan ayam itu tidak berproduksi lagi. Nah, dan ini adalah merupakan keuntungan dari beternak ayam telur, dimana ketika ayam-ayam yang tidak bisa lagi memproduksi telur, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya menjadi ayam pedaging. Faktor yang selanjutnya adalah mengantisipasi hama dan penyakit. Nah, di dalam pemeliharaan kita harus pandai dalam menangkal penyakit. Nah, misalnya pada musim panas, pada musim kemarau, pada musim dingin, itu biasanya penyakit-penyakit apa aja yang biasanya menghajar atau mendatangi peternakan. Jadi kita benar-benar harus memahaminya sehingga kita bisa melakukan pencegahan agar hama-hama itu dapat jauh dari peternakan kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pembersihan kandang, sanitasi alat-alat pakan harus dicuci setiap hari, pagi dan sore. Faktor yang selanjutnya adalah lakukan penanganan produk secara benar. Nah, ini adalah kunci sukses dari peternak-peternak yang ada di Indonesia, peternak-peternak yang sudah sukses. Apa itu? Kita harus tahu bagaimana memanen telur agar tidak pecah. Nah, ini perlu kita pelajari agar ketika kita memanen telur tersebut, ya semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan baik. Dan kita tahu menempatkan telur pada suhu ruangan yang bagaimana agar produksi telur itu tetap terjaga. Sekian hasil review yang bisa saya jelaskan. Kiranya hasil review ini bisa membantu kita atau membuat kita lebih memahami tentang kiat-kiat beternak ayam petelur. Sekian dan terima kasih.